Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman TikTok yang penasaran, kenapa It's not a game, it's a rich thing. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya di channel video YouTube Sorayana. Di video kali ini sedikit berbagi kisah cerita seorang BMI Singapura asal Blitar. Dia itu dipulangkan mendadak oleh majikannya hanya gara-gara sebuah konten TikTok yang sempat viral, dibagikan berapa ribu view gitu ya. Dan kontennya itu dia membawa pulang satu botol minuman yang beralkohol, dan dua, dia membawa sepotong daging. Dia bilangnya itu daging babi ya, padahal itu bukan daging babi, hanya dibikin sebuah konten, diunggah di TikTok gitu ya. Sedangkan majikannya itu seorang muslim. Tahu sendiri kan kalau seorang muslim beda lagi dengan majikan yang non muslim. Nah, tapi ya harus hati-hati kalau kitanya mengunggah suatu konten di dunia media sosial gitu ya. Dan simak video klarifikasi kejadiannya seperti ini dari Mbak TKW Singapura yang asal Blitar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman TikTok yang penasaran, kenapa saya mendadak dipulangkan? Karena ada suatu sebab dan kesalahan terbesar. Ya, ini buat pelajaran kita semua lah. Ya, manusia tak luput dari kesalahan ya. Saya juga tak tahu, ini sudah di luar kepala saya. Ini gara-gara saya bikin TikTok tentang makan daging babi itu. Sedangkan majikan saya itu muslim, dan dia lihat link di wifi dan cek semua TikTok saya, dan yang paling tidak terima itu dia salah paham karena dia kira saya ada letak babi di rumahnya majikan. Oke, kita ambil suatu cerita dari suara-bmi.com ya. Nasib malang dialami oleh TKW Singapura asal Blitar, Jawa Timur ini. TKW yang memiliki akun TikTok yang bernama Deviana Pramaya ini harus ikhlas dipulangkan majikannya secara mendadak beberapa hari yang lalu karena sebuah konten TikTok ya. Deviana mengaku diusir dan dipulangkan karena majikannya mengetahui akun TikToknya melalui wifi rumah majikan yang dipakai setiap hari-harinya. Hari ini employer aku mendadak usir aku suruh pulang. Malam ini aku pulang ke Indonesia. Buat semua teman-teman TikTok, makasih buat semuanya, baik-baik di sini, ungkap Deviana. Selain salah satu video yang membuat majikan marah, majikan juga tidak menyukai peran Devi hingga berujung pemecatan. Buat teman-teman yang tanya kenapa aku dipulangkan mendadak, itu ada salah satu kesalahan besar yang manusia tak luput dari kesalahan ya. Saya juga tak tahu, ini sudah di luar kepala saya. Ini gara-gara saya bikin TikTok tentang makanan daging babi itu. Sedangkan majikan saya itu muslim, dia lihat link di wifi dan cek semua TikTok saya, dan saya paling tidak terima itu dia salah paham. Dia kira saya ada letak babi di rumahnya majikan. Dari kesalahan saya tersebut, majikan memaafkan tapi tidak bisa mempekerjakan saya karena kepribadian saya. Dia tidak mau terima kepribadian saya. Dia bilang kerja saya oke, tapi dia tidak mau menerima kepribadian saya saja.
Untuk membuktikan semua tuduhan majikan dan kecurigaannya, Devi sempat bersumpah di bawah Al-Quran hingga akhirnya majikan memaafkannya, tapi tidak mau mempekerjakan lagi. Saya juga bersumpah di atas Al-Quran kalau saya tidak pernah membawa dan memakan daging babi di rumah majikan. Dan sempat juga diberitakan di sebuah media Lambe Tura, ia juga dituduh mencuri wifi majikan, suka mabuk, dan lain-lainnya. Dia membantahnya. Terkait ia juga dituduhkan mencuri wifi majikannya, dia mengaku kalau sebenarnya dikasih oleh majikan laki-laki, tapi majikan perempuan tidak mengetahui bahwa majikan laki-laki mengasih wifi. Devi yang saat ini sudah di Indonesia juga masih aktif di TikTok untuk membuat klarifikasi. Ia juga menyampaikan salam perpisahan kepada teman-teman TikToknya. Makasih semua teman-teman TikTok, aku pamit lagi dapat musibah. Aku mau balik ke Indonesia, semua baik-baik dan sehat ya. Doa terbaik ke kalian. Bye-bye teman-teman, doakan lancar semua aku. Sayang kalian sahabat TikTok, tulisnya sambil menunjukkan foto tiket dan boarding passnya. Jadi adanya cerita seperti ini itu kita jadikan suatu pembelajaran buat kita semuanya, para BMI dimanapun berada, selalu hati-hati mengunggah suatu sosial media ya di internet. Dengan adanya ini kita selalu mawas diri kepada Allah, selalu berdoa yang baik-baik supaya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikasih kesehatan, mencari rezeki yang berkah dan barokah buat semua keluarga kita yang ada di kampung halaman. Lanjut part 2 ya. Ini kesalahan saya yang kedua karena saya bawa bir masuk ke dalam rumah. Karena itu habis off day, saya simpan di dalam bag saya karena itu balance saya, tapi saya tak pernah minum di dalam rumah majikan saya ya, dan itu hanya terjadi satu kali. Dan yang ketiga, dia nggak terima anaknya diambil gambar dengan saya, padahal saya sudah pernah minta izin, katanya boleh, tapi nggak tahu ya apa memang dibuat salah tangan gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu dari ini ya, dari komentar. Saya juga baru lihat ini. Ini saya baru lihat dan saya belum selesai ya klarifikasi saya sebenarnya. Dan saya menemukan komentar ini ya. Nolong wifi setiap libur mabuk, gue balik foto sama anaknya dikasih status tanpa izin ya. Ini saya salah ya, saya nggak nyolong wifi, tapi majikan saya yang itu dia nggak tahu ya, dia mungkin nggak mau ngasih tahu ke istrinya kalau dia pernah ngasih saya wifi. Saya nggak tahu passwordnya, saya dikasih pertama kali kerja dikasih wifi, tapi saya nggak tahu passwordnya ya. Lanjut part 2 ya, nggak cukup. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semua. Ini dari ketiga kesalahan saya tersebut, majikan memaafkan, tapi tidak bisa mempekerjakan saya karena kepribadian saya. Dia nggak mau nerima kepribadian saya. Dia bilang kerja saya oke, tapi nggak mau nerima kepribadian saya saja. Dan yang terpenting, jangan sampai mencuri dan memukul di rumah majikan kita ya. Itu adalah hal yang fatal. Yang penting saya tidak seperti itu pun sudah aman ya. Dan setiap orang itu punya kesilapan masing-masing ya. Saya pun sudah bersumpah di atas Al-Quran di depan majikan saya kalau saya tidak pernah membawa atau memakan babi di rumah majikan. Oke? Oke guys, kami akhirin video aku hari ini. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.